Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen nge-review sebuah celana jeans yang ada di samping gue sekarang ini. Ini adalah sebuah artikel dari sebuah brand lokal bernama Nurf Denim, tulisannya NURF. Dan setahu gue, yang dulu-dulu itu Nurf Denim buat produknya itu mostly dari non-selvedge denim. Hingga beberapa waktu ke belakang, baru-baru aja nih, gue dapat info bahwa Nurf Denim ngeluarin artikel yang terbuat dari bahan selvedge denim. Dan ini nih yang udah dari samping gue sekarang. Ini nama artikelnya adalah Turanga dengan berat 20 oz atau ounces. Seperti apa jeansnya, langsung aja kita bahas bareng. Pertama, sebelum kita bahas ke jeansnya, gue mau bahas dulu sedikit tentang packagingnya. Jeans ini tuh datang dengan kotak seperti ini dari Nurf Denim dengan tulisan yang paling bawahnya itu ada tulisan Selvedge Edition dan di atasnya ada tulisan Turanga. Di sini nih mungkin kelihatan. Gue beranggapan bahwa karena tulisannya The Selvedge Edition dan Turanganya, artikel-artikel denim yang lainnya mungkin packagingnya agak berbeda. Jadi ini khusus untuk yang selvedge artikelnya aja. Selain itu di luar boxnya pun juga gue kemarin dikirimkan dengan ada tote bagnya juga dengan desain Nurf Denimnya warnanya kayak semacam krem seperti ini. Kemudian di bagian dalamnya itu juga banyak atribut-atribut tambahan. Tulisan ada beberapa seperti semacam kartu. Ada tulisan kartu perawatan jeans. Yang lucunya sebenarnya bukan lucu-lucu amat sih. Mungkin ini kurang tepat aja. Ini tuh denimnya Sunforized dan gue sempat lihat di Tokopedia-nya itu tertulis tidak perlu dilakukan initial soak dan lain sebagainya. Cuman di sini ditulis ada kartu perawatan jeans yang ditulisnya itu produk harus di-insok terlebih dahulu. Harap jeans direndam terlebih dahulu selama 45 menit. Jadi sebenarnya agak kontradiktif dengan apa yang ditulis di marketplace-nya di Tokopedia. Karena katanya ini Sunforized dan tidak perlu di-insok. Sebenarnya perlu di-insok nggak sih jeans Sunforized? Pertama itu tidak wajib untuk di-insok. Tetapi ada beberapa orang yang memang suka melakukan initial soak dulu meskipun jeansnya Sunforized. Karena beberapa jeans itu ada yang meskipun Sunforized tapi pewarnaannya itu somehow kadang-kadang kalau dipegang-pegang atau tergesek sedikit itu suka menyebabkan bleeding indigo gitu ya. Jadi di tangan mungkin agak biru-biru, mungkin kalau kita duduk di sofa yang putih mungkin bisa agak biru-birunya itu luntur ke sofanya atau tempat duduknya. Sehingga beberapa orang ada yang lebih suka ketika jeansnya Sunforized tetap di-insok, tapi tidak wajib sih menurut gue ya. Itu optional aja. Di sini juga tidak salah ketika Nurf Denim bilang harap di-insok dulu karena mungkin menghindari hal itu, cuman di marketplace-nya bilang tidak usah di-insok, jadi agak tidak sinkron. Not a big deal, cuman menurut gue ya harusnya lebih konsisten aja. Jadi kalau misalkan orang yang nggak begitu paham, bisa lebih paham, nggak terlalu bingung. Kemudian ada tulisan selanjutnya, ada kartu garansi tukar size. Jadi kalau kalian beli ini size-nya kurang tepat, ini ada aturan-aturannya cara nukernya gimana. Terakhir ada stiker-stiker seperti ini. Stiker-stiker dan ada gantungan kuncinya sebagai merchandise tambahan atas pembelian dari celana jeans ini. Kurang lebih itu sih apa yang ada di dalam boxnya di luar dari apa yang menempel di celananya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin ke celananya itu ada flasher seperti ini. Flashernya gue suka kecil, nggak terlalu gede, nggak terlalu wah banget gitu ya, nggak terlalu ribet. Nanti gue akan tampilkan footage-nya ketika flasher dan hang tag-nya ini digantung. Menurut gue simple sih, nggak terlalu norak gitu ya. Desainnya juga. Dan sini tulisan Turanga, Redline Selvedge, 20 ounces, gambar orang naik kuda, Sunforized. Gue sempat nanya nama Turanga itu maksudnya apa. Katanya Turanga itu merupakan salah satu istilah dalam bahasa Jawa yang artinya kuda. Mungkin arti gimana ya gue nggak begitu paham. Cuman singkatnya Turanga itu artinya kuda, di mana melambangkan kesatria dan lain sebagainya yang mau digambarkan oleh Nurf Denim ini dalam si celana ini yang ibaratnya mungkin vibes-nya perkasa gitu lah ya. Karena ini adalah artikel denim selvedge pertamanya dari Nurf Denim yang langsung menggunakan heavyweight 20 ounces. Jadi biasanya yang non-selvedge-nya itu katanya 15 ouncesan ke bawah, 15 oz ke bawah. Sekalinya dia bikin produk selvedge langsungnya 20 oz ini. Mungkin Turanga ini mau menggambarkan hal itu. Perkasa lah gitu ya. Ada gantungannya di sini, slim straight tulisannya. Cukup suka gue jadi memberikan info kalau jeansnya ini nggak salah fit ya, jadi maksudnya slim straight gitu. Kadang-kadang kan ada jeans yang artikelnya sama, cuman ada opsi slim fit atau slim straight, itu nggak begitu jelas tuh ditandainya gimana. Kalau ini dikasih hang tag kayak gini, at least kita yakin kalau ini slim straight. Setahu gue sih memang Turanga ini cuma ada slim straight aja ya untuk fitnya. Langsung kita masuk ke jeansnya aja kali ya. Jeansnya ini seperti yang gue bilang, menggunakan fabric denim dengan berat 20 ounces, right hand twill, Sunforized, dengan warna selvedge-nya itu merah, super klasik.
Dan apa yang gue tangkap dari pertama kali gue lihat fabriknya adalah, pertama ini fabriknya 20 ounces, seperti yang gue bilang tadi, tapi soft banget. Salah satu fabric paling soft yang tergolong heavyweight yang pernah gue pegang. Softnya itu tuh benar-benar lemes banget gitu ya. Beberapa gue pernah review heavyweight denim di atas 20 ounces, dan selemes-lemesnya belum pernah gue pegang yang selemes ini. Jadi ini yang paling lemes yang pernah gue pegang lah, yang selama gue bikin video ini lah. Apakah itu buruk? Tentu saja. Buat kalian yang suka kaku, itu buruk. Buat orang yang mungkin suka yang lembut-lembut aja seperti gue, itu malah justru bagus. Karena lagi nggak pengen pakai celana yang cukup bikin kaki sakit gitu. Pengennya yang santai-santai aja. Ini tebel, dimana sebenarnya ya kalau misalkan lagi pengen pakai yang tebel tapi nggak pengen capek-capekin kaki, ini bisa jadi solusi banget. Hal lainnya dari celana jeans ini, selain yang tadi gue bilang halus banget, lembut banget seperti yang gue bilang, dia tuh memang karakteristiknya mostly agak aman aja ya. Dalam arti dia tuh mungkin yang mau dijual memang pure sebuah celana denim yang soft, tidak kaku, dan heavyweight gitu aja gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari permukaannya, tergolong sangat tidak slubby, tidak begitu hairy juga, dan kalau misalkan kita lihat dari pewarnaannya juga, pewarnaannya itu dia yang bold, deep indigo aja, yang bukan yang ada tekstur-tekstur atau gimana. Bener-bener satu celana ini warnanya senada, monotone, tidak ada gradasi dan lain sebagainya, warnanya ya deep indigo tok gitu loh, tidak macem-macem gitu. Jadi ya mungkin memang nilai yang mau dijual dari celana ini soft, heavyweight, deep indigo yang solid aja. Udah, mungkin kalau dari fabric itu ya, nggak begitu ada hal lain yang mau ditonjolkan, tapi bukan berarti buruk. Tapi justru itu menjadi hal yang baik buat kalian yang pengen cari celana heavyweight, nggak neko-neko, udah jadi gitu. Dan kalau kita ngomongin ke arah fading, kalau misalkan celana seperti ini ya arahnya mungkin agak kontras warnanya, tapi di satu sisi juga tekukan-tekukannya menurut gue tidak akan terlalu patah-patah gitu loh. Jadi mungkin agak cenderung lipatan-lipatan yang agak besar-besar, tapi tidak patah, dan itu adalah sebuah hal yang balik lagi ke selera. Hal lainnya untuk bagian hardware dari jeans ini udah menggunakan button fly untuk bagian hardware-nya dan cover rivet. Cover rivetnya itu polos, sementara button fly-nya itu laurel leaf pattern dengan yang paling atas warnanya gold dan di bawah-bawahnya itu hitam. Double prong button untuk bagian top button dan button-button di bawahnya. Dan gue sukanya adalah jumlah buttonnya itu paling atas kan 1, terus di bawahnya lagi 3. Nggak sampai 4 atau bahkan 5 untuk bagian bawahnya, karena jadi lebih enak gitu ya kalau gue ya. Cuman ini balik lagi selera sih. Menurut gue penggunaan double prong button ini harusnya udah cukup kuat, dan penggunaan 3 itu lebih praktis aja ketika dipakai. Nggak terlalu banyak kancing yang harus dibuka ketika mau dipasang maupun melepaskan celananya. Selanjutnya untuk bagian dalamnya itu ada pocket liningnya. Gue suka banget, ini adalah bagian favorit gue. Pocket liningnya itu motifnya seperti ini. Mereka menyebutnya semacam pattern batik ya, cuman gue melihatnya ini seperti kayak hikori, cuman warnanya itu cenderung etnik ya. Warnanya itu ada hijau kuning seperti itu. Hal yang mau gue highlight dari pocket liningnya, meskipun pakai bahan yang tidak umum, tapi ini lembut. Jadi ada pocket lining yang mau dibuat beda, tapi ternyata malah agak zonk ketika dipakai di paha tuh nggak enak. Ini lembut, so good choice. Kemudian untuk bagian hardware-nya di sini juga ada leather patch di bagian sini yang kelihatan. Leather patch-nya itu sesimpel tulisan Nerf Denim, established in 2014, wear if you dare, artinya mungkin ya kayak ini heavyweight, jadi kalau misalkan kalian pakai ini kalau berani gitu. Terus di sini ada semacam gambar roda ya, mungkin logo dari Nerf Denim itu sendiri. Ini tebel banget. Gue pernah beberapa kali nge-review celana jeans yang mengklaim bahwa menggunakan dengan tebal kurang lebih 5 mm. Ini kayaknya lebih dari itu deh. Gue nggak tahu, mungkin gue kebetulan dapat yang agak tebel banget. Ini tebel banget loh. Dan konsisten, sesuai dengan heavyweight denimnya, jadi gue cukup suka sih. Meskipun biasanya gue lebih suka patch-patch yang agak tipis-tipis aja. Cuman kalau heavyweight pakai patch tebel kayak gini ya sinkron lah dengan konsepnya. Jadi gue suka. Ini tuh dijahit atas bawahnya aja, jadi ketinggang kalian bisa masuk ke bagian belakangnya, dan ini tidak ada kolom waist atau length yang perlu diisi, dan ini tidak diisi. Jadi menurut gue kayak ya udah, memang udah selesai gitu, bukan ada yang hal-hal yang masih perlu diisi dan belum terisi. Ini jadi udah bagus aja gitu gue liatnya ya, nggak kelihatan ada yang kurang gitu. Masuk ke detail lainnya, mungkin gue mau ngebahas dari back pocket, dari yang mumpung kelihatan di sini. Dia sebenarnya keseluruhannya nggak cuma di back pocket, keseluruhannya itu dia menggunakan single tone stitching. Mereka menyebutnya gold stitching, menurut gue lebih ke arah orange daripada gold. Tidak ada salahnya juga bilang gold atau orange sih sebenarnya ya, karena kan balik lagi ke mata masing-masing. Cuman gue lebih tepat menyebutnya, menurut gue ini orange stitching, baik dari jahitan sekeliling back pocketnya maupun di arcuate-nya.
Arcuate juga menggunakan warna benang yang sama. Kalau misalkan kita ngomongin ke back pocketnya, di sini ada detail tab dari Nerf Denim. Warnanya ini semacam off-white gitu, putih yang agak kusam sedikit. Bukan karena kotor, emang warnanya gitu. Terus di atas di sini udah raised back pocket opening. Dan kalau ngomongin Arcuate-nya itu katanya terinspirasi dari, kalau di sekolah-sekolah ya, gue nggak tahu nih di sekolah seluruh Indonesia atau enggak, cuman mungkin dari sekolah gue dan sekolahnya ownernya Nerf Denim sama, yaitu katanya kalau di sekolah itu biasanya kalau guru-guru memberikan centang setelah adanya tugas selesai atau nilai yang sudah selesai, itu kan dia bikin yang seperti ini gitu ya. Nggak tahu, mungkin kebayang nggak? Yang kayak loop gitu, yang menandakan kalau itu sudah diperiksa. Ini katanya terinspirasi dari situ, Arcuate ini, yang kayak agak loop ini. Karena katanya itu semacam menandakan filosofinya bahwa apa yang sudah tertera di celana jeans ini sudah melewati quality control yang sudah diperiksa dan sudah ditandai di centang seperti itu. Katanya gitu Arcuate-nya. Menurut gue, apapun itu, Arcuate-nya masih tergolong simple dan tidak mengganggu, dan gue suka sih dengan Arcuate-nya. Intinya apa ya, menurut gue ya Arcuate-nya gue suka karena nggak norak sih. Jadi ya simple, oke, keren gitu. Hanya saja mungkin kalau dari back pocket, ini selera banget sih ya. Selera gue adalah kayaknya kalau misalkan jahitan antara frame dari back pocketnya ini, jahitan dalam dan jahitan luarnya itu sedikit dibuat lebih kecil, antara jarak jahitan luar dan jahitan dalamnya di bagian sini, kayaknya akan lebih kelihatan keren sih menurut gue. Karena di sini frame-nya, kalau misalkan kalian kurang paham apa yang gue maksud, di bagian sini, itu tuh cenderung agak tebel ya. Gue lebih suka kalau lebih tipis aja sih, jarak antara jahitan luar dan jahitan dalam. Kurang lebih itu. Kalau misalkan kita ngomongin keseluruhan celana jeansnya, di bagian belakang kurang lebih sama ya, bagian kiri dan kanan, cuman kanan ada, bagian kantong kanan ada tab Nerf Denimnya. Di ujung kantong kiri dan kanan itu ada triangle stitching. Itu semacam kayak ya detail kecil yang menunjukkan bahwa jahitan ini continuous ya. Jadi nggak jahitan yang terpisah, ini continuous. Terus lanjut lagi ke jahitan selanjutnya. Di bagian belt loopnya bagian kiri dan kanan belakangnya itu udah dibartek ke bagian yoke, which gue suka. Udah raised belt loop juga, jadi kalau dipegang ini agak sedikit ada jendolan. Dan ini bisa impact juga ke bagian fadingnya nih, detail-detail yang raised seperti ini, baik di bagian belt loop maupun di back pocket opening tadi. Hanya saja mungkin kritik dari gue sedikit di bagian yoke-nya itu menurut gue agak sedikit kurang V sedikit ya, agak terlalu landai. Gue berharap agak lebih curam V-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihat dilurusin ya, untuk belt loop bagian tengah dan bagian kiri dan kanannya itu, contoh ini gue ambil yang bagian kiri, itu panjangnya jadi kurang pas ya. Di bagian kanan dan kirinya itu agak terlalu panjang. Kalau di bagian tengah itu cenderung agak pendek. Kayaknya kalau misalkan yoke-nya agak lebih V, belt loop yang diperlukan di bagian kiri dan kanan belakangnya itu tidak perlu sepanjang ini. Terus mungkin kalau kita ngomongin ke bagian depan, di bagian coin pocketnya itu ada peekaboo selvedge and coin pocket. Sebuah detail yang cenderung gue suka karena tidak begitu loud, tidak begitu norak, dan simple aja gitu. Tapi mau sedikit kasih nunjuk kalau ini adalah fabric selvedge denim. Di bagian dalam celananya, seperti yang tadi gue bilang, detailnya itu ada pocket lining yang katanya seperti inilah, perpaduan warna hijau, hitam, dan kuning. Di bagian buttonfly bagian dalamnya itu ada shell stitching warna putih. Lubang kancing dari celana ini menggunakan contrast stitching warnanya kuning seperti ini. Jujur gue juga lebih suka kalau warnanya stealth aja, warnanya biru, karena kalau ini kuningnya orange jadi perpaduan agak terlalu banyak, terutama di bagian topnya yang kelihatan. Bagian top buttonnya itu warnanya orange juga, cuman ini selera aja, tidak begitu kelihatan kalau pakai bajunya keluar. Kemudian bagian dalam juga ada hidden rivet pastinya, dan kemudian di bagian belakang dari leather patch ini ada label dari The Nerf Denim Company. Size tag-nya juga ada di bagian kiri, tertulis 32. Ini gue pakai size 32 ngomong-ngomong. Detail lainnya, selvedge yang warnanya merah seperti tadi, chain stitched hem menggunakan Union Special, dan hal yang mungkin agak lumayan kagum gue adalah dia menggunakan double felt inseam two tone, di mana salah satu bagiannya menggunakan benang berwarna biru dan salah satu bagiannya warnanya orange. Kenapa cukup kagum? Karena mengingat Nerf Denim baru pertama kali bikin selvedge denim dan langsung heavyweight. Mostly kan mereka 15 ounces ke bawah ya, middleweight ke bawah, lightweight. Menggunakan double felt inseam dan langsung di heavyweight 20 ounces. Kayaknya gue nggak tahu sih ya di produksinya itu kebetulan bisa atau enggak. Biasanya tuh perlu settingan mesin yang mungkin berbeda, karena kan ini bahan langsung tebel, terus double felt inseam. Double felt inseam itu tuh ada beberapa bagian yang bakal jadi tebel banget, dan kadang-kadang mesin-mesin itu kurang capable. Apalagi kalau misalkan udah disetting untuk bahan yang middleweight ke bawah gitu ya. Ini kan langsung heavyweight 20 ounces. Jadi gue cukup appreciate dengan hal itu, dan well executed. Tidak ada bagian yang perlu diobras, ditekuk ke dalam gitu ya untuk double felt inseamnya.
Kurang lebih mungkin detail-detailnya itu, mostly secara detail gue cukup suka dengan keseluruhannya, karena apa ya? Overall tidak terlalu norak, tidak terlalu loud banget gitu ya, detail-detailnya nggak terlalu yang pengen kelihatan meriah banget, cenderung aman aja, kalem aja. Mungkin sekedar beberapa input yang tadi, di bagian yoke yang menurut gue kalau lebih V lebih baik, terus di bagian back pocket juga itu optional, tidak begitu major. Gue rasa itu aja kalau dari detail dan materialnya. Selanjutnya kita ngomongin fit ya. Celana jeans ini size-nya 32. Seperti biasa gue pakai size 32 dan ini adalah fit pick-nya. Overall, menurut gue fit pick-nya oke, aman. Mengingat ini selvedge denim yang heavyweight, yang soft. Gue sangat bisa menikmati pakai jeans ini, tidak terlalu ketat di beberapa bagiannya. Jadi kombinasi yang pas, karena gue pernah juga pakai heavyweight denim yang notabene soft. Nggak sesoft ini sih, cuman ketika fitnya itu agak terlalu ketat. Sesoft-softnya bahan denim itu, tapi kalau fitnya nggak enak dipakai, itu udah zong sih ya. Cuman kalau ini fitnya enak banget dipakai. Hal yang perlu gue garis bawahi mungkin, ini adalah poin plus ketika panjang celana jeans ini lumayan banyak gue cuff-nya, sehingga bisa mengakomodir buat orang-orang yang mungkin lumayan punya kaki yang panjang, mungkin berat tingginya 175 cm ke atas. Biasanya ada aja tuh brand-brand yang kasih panjang celananya itu ngepas. Buat orang yang tingginya 180 ke atas mungkin rada-rada susah untuk buat belinya. Cuman ini lumayan banyak sisaan bagian bawahnya, jadi mungkin bisa mengakomodir untuk orang-orang yang tingginya 180-an. Hal yang mau gue highlight mungkin kalau dari pilihan size-nya, gue sempet cek ke size chart yang ada di Instagramnya Nerf Denim, dan gue merasa untuk bagi informasinya itu, gue rasa bisa ditingkatkan kembali. Karena kalau misalkan kita ngomongin size 32, gue sempat melihat di Instagramnya itu tertera kurang lebih waist-nya 87 atau 88 cm gitu. Sementara kalau gue coba langsung, tidak sampai sebegitunya sih. Lumayan perlu dikoreksi, tapi untungnya waktu gue order ini kemarin, customer service-nya helpful. Jadi gue emang agak ragu kan, terus gue bilang boleh nggak tolong di-infoin kalau misalkan diukur lagi pakai meteran dan disanggupkan. Jadi gue merasa itu perlu ditingkatkan. Panjang juga tertulis panjang, gue rasa akan lebih baik kalau tertulisnya itu inseam atau outseam, karena akan lebih spesifik ya. Karena panjang itu bisa ada dua, bisa panjang dalam maupun panjang luar. Beberapa orang bisa salah kaprah menganggap itu panjang luar, ternyata itu panjang dalam, maupun sebaliknya. Gue rasa kalau dari fit, itu aja yang mau gue sampaikan. Buat kalian yang bertanya-tanya harga celana jeans ini berapa, harganya itu Rp1.020.000. Agak nanggung ya, harganya nggak 1 juta pas atau 1.050.000, cuman Rp1.020.000. Buat kalian yang mungkin pengen coba langsung celana jeansnya, kalian bisa ke store-nya Nerf Denim, ada di daerah Matraman, Jakarta Timur ya. Mungkin nanti akan gue tulis Instagramnya aja, karena di Instagramnya itu juga ada informasi alamatnya yang lebih jelas. Buat kalian yang minat untuk lihat-lihat artikelnya, mau yang ini atau artikel yang lain, atau outerwear-nya, kalian bisa cek Instagramnya dan bisa tanya-tanya langsung dari kontak person yang ada di sana juga. Oke, gue rasa itu aja sih video review dan pembahasan gue dari celana jeans Turanga 20 ounces ini dari Nerf Denim. Hal yang bisa gue sampaikan, akhir kata ini adalah sebuah heavyweight denim yang menurut gue aman secara konsep. Detail-detailnya tidak ada yang terlalu meriah, semuanya cenderung simple aja, aman aja, cenderung aman semuanya. Secara experience penggunaannya pun juga ini fitnya cenderung nyaman, tidak begitu ketat maupun tidak begitu loose. Di sini masih masuk banget dengan selera gue, dan hal lainnya adalah fabriknya cenderung heavyweight, yang pure heavyweight, dimana fabriknya itu cenderung berat aja dengan warna yang sangat pekat, solid seperti ini, tidak begitu bertekstur. Hal paling pentingnya adalah ini soft. Jadi kalau misalkan ada yang nanya masih bisa berdiri atau enggak, jawabannya enggak. Ini cenderung heavyweight yang nyaman di kaki kalian ketika dipakai. Gue rasa itu aja. Buat kalian pengen kasih gue kritik, saran, komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @Sumarlin. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.